KD itu dianggap sama dengan rumus PV. I-nya itu sama dengan, I-nya diganti dengan KD. Kenapa? Karena sama-sama beban. Ya. KD itu tax deductible. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau berhutang itu perusahaan itu malah dapat untung dari penghematan pajak. Berarti KD-nya itu dikalikan 1 minus T. Teman-teman lihat di halaman 7.8, cara ngitungnya gimana? Cost of debt. Ya. Teman-teman sama ya, kayak ngitung PV ya. Sigma, ya, sigma dari bunganya. Karena kan bayar hutang. Ya. Karena bayar hutang, 140.000 itu bunganya. 14% kalikan pokoknya. Obligasinya kan 1 juta, berarti 14%-nya 1 juta dikalikan 14%. Ya. Bunga periodiknya, nah saya ketikkan biar gampang. Bunga periodiknya 14% dikalikan pokok sebesar 1 juta. Ya. Berarti bunganya 140.000. Ya. Berarti menghitungnya KD-nya dari mana? Itu ya teman-teman, KD-nya itu, KD dianggap sama dengan I di dalam rumusnya. Ya. Jadi dia posisinya sama kayak I. T-nya, T itu periode. Ya. Sama. Nah, itu 960. Kok bisa, Bu? Orang itu kan obligasinya harganya 980. Ingat bahwa biaya hutang itu sudah bersih dari biaya emisi. Ya, biaya emisinya 20.000 berarti 980 dikurangi 20.000 berarti 960 itu yang di 7.9 ya. Nanti ngitung KD-nya sudah ketemu KD-nya. Ya, dari sudah dimasukkan rumus kan tinggal KD yang belum ketemu. Ya. Nah, itu untuk menghitung cost of debt. Kemudian ada yang ketiga, menghitung biaya saham preferen. Biaya saham preferen itu sama dengan dividen KP sama dengan D per P. D itu dividen setiap tahun, P itu harga saham preferensinya. Nah, sebelumnya saya tanya teman-teman dulu, saham preferen itu apa? Saham preferen itu apa? Apa bedanya dengan saham biasa? Preferen itu preferred itu artinya pilihan, terpilih, khusus. Jadi saham preferen itu apa? Hak lebih, benar Mbak Ira. Hak lebih untuk apa? Hak lebih untuk menerima besaran dividen. Bukan mendapatkan profit sih Mbak Ira. Jadi untuk menerima besaran dividen yang tetap meskipun perusahaan laba atau rugi. Ya. Jadi teman-teman kalau saham dividen ya, dividen itu kan dibagi berdasarkan berapa laba yang didapat perusahaan. Ya. Jadi kalau perusahaannya rugi, ya otomatis tidak bisa mendapatkan dividen. Tapi kalau saham preferen ya, dia sudah punya perjanjian, jadi berapapun sahamnya perusahaan itu punya laba, mau besar, mau kecil, mau rugi, dia tetap mendapatkan dividen dalam nilai yang sama. Nah, cara ngitungnya dari mana? Itu contohnya di 7.9, perusahaan menerbitkan saham preferen nilainya 1.000 per lembar. Saham preferen biasanya harganya lebih tinggi daripada saham biasa, karena kan istimewa ya. Ditawarkan membayar dividen 15% per tahun atau 150 dividennya. Ya. Nah, ketika ditawarkan hanya berlaku 937,5, berarti biaya saham preferensinya 150 bukan dibagi 1000 ya, tapi dibagikan dengan 937,5 ya.
harganya adalah P, itu adalah harga saham preferen yang diterima pasar, bukan yang ditawarkan perusahaan ya. Ingat-ingat ya teman-teman, berarti P-nya itu bukan 1000-nya tapi 937-nya. Ya. Nah, kemudian kita ke yang kegiatan budget berikutnya. Metode rata-rata tertimbang. Ya. Rata-rata tertimbang itu apa? Nah, modal itu kan asalnya bisa berasal dari saham baru, dari laba ditahan, bisa dari hutang pihak ketiga. Ya. Nah, tapi ada komposisinya. Ada komposisinya maksudnya apa? Berapa persen dipakai? Misalnya, kalau di contohnya itu ya, contoh di PPT, saham barunya komposisinya 0,4, berarti 40% dari modal itu berasal dari penerbitan saham baru, 30%-nya ngutang, 30%-nya laba ditahan. Nah, tapi biaya modal ya. Jadi rata-rata tertimbang itu mengalihkan biaya dengan proporsinya. Jadi biaya modal setelah pajak. Jadi bukan di rata-rata ya. Rata-rata tertimbang tidak sama dengan rata-rata. Jadi kalau rata-rata itu kan misalnya biaya modalnya di total semua lalu dibagi 3 ya. Itu kalau rata-rata. Tapi kalau rata-rata tertimbang itu dikalikan dengan komposisinya. Berarti kalau saham baru itu biaya modalnya 19,6, berarti dia dikalikan 0,4 ya. Itu ya dikali-kalikan. Berapa proporsinya dikalikan biaya modalnya. Terima jika NPV-nya menerbitkan diskon rate 16,47 ya. Jadi teman-teman baru menerima pinjaman jika biaya modalnya ya 16,47 atau lebih rendah. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya penggunaan adjusted NPV atau APV. Adjusted NPV itu contohnya ada di 7.19 ya. Itu sama dengan base NPV ditambah PV dari keputusan pendanaan. Contohnya gimana? Misal, proyek usia ekonomisnya tak hingga, jadi nggak tahu kapan selesainya. Ya. Pajaknya 25%. Ya. Pajaknya 25%. Kas masuk bersih. Halo, teman-teman bisa dengar saya? Halo. Ini kok soalnya jaringan saya merah ya. Oke, saya teruskan ya. Kas masuk bersih diharapkan 3 miliar. Ya. Berarti NPV masuknya 3M. Ya. PV kas masuk bersihnya nggak tahu karena kan belum ekspor pajak ya. Diharapkan meningkat terus sebesar 10% selamanya. Tapi dibiayai dengan 100% modal sendiri. Ya. Nah, biaya modalnya 18%. Ya. Berarti investasinya misalnya 40 miliar. Berarti base case-nya berapa? 3 itu setiap tahunnya dibagi 0,18 biayanya dikurangi 10%. Ya. Karena diharapkan peningkatannya itu ya, peningkatannya kan 10%. Dikurangi 40. 40 itu apa? PV out. Ya. Ingat-ingat ya, NPV sama dengan PV masuk dikurangi PV keluar. PV yang masuk kan 3M setiap tahun. 3M dibagi bunganya. Bunganya berapa bersihnya? 0,18 ya. Biayanya dikurangi growth-nya. Dikurangi PV keluarnya. PV keluar itu investasinya 40. Ya. Berarti base case-nya minus 2,5 M. Ya. Berarti apa?
Berarti kalau 100% modal, itu dia akan rugi karena NPV-nya negatif. Nah, kemudian muncullah penggunaan hutang. Base case-nya kan minus. Nah, setelah itu digunakan hutang. Ya, digunakan hutang 16M. 16M, KD-nya, biaya hutangnya 15%. Ya. Berarti 16, ini salah kayaknya. Bukan 0,25. Bukan 0,25 ya ini ya. 0,15 ya harusnya. Nah, itu kemudian dikalikan. Ketemunya 4 miliar. Ya. Jadi, kalau awalnya, base itu awalnya, asalnya ya. Asalnya itu NPV-nya negatif, kemudian dia mempunyai keputusan pendanaan, digunakan hutang. Ya. Digunakan tambahan hutang, tapi ada biayanya. Biayanya dikalikan dengan hutangnya ya. Biayanya 15% dikalikan hutangnya. Jadi PV utangnya 4M. Berarti adjusted, berarti hasil akhir adjusted itu yang sudah disesuaikan. APV-nya minus 2,5 ditambah hasil dari ngutangnya tadi. Hasil ngutangnya 4M. Halo teman-teman? Halo? Teman-teman? Bisa dengarkan saya? Kok PowerPoint-nya hilang ya? Halo? Halo? Teman-teman? Bisa? Bisa dengar? Tapi kok PPT-nya hilang ya? Bisa lihat PPT-nya nggak? Ada. Oke ya. Nah, berarti setelah penggunaan hutang, dia NPV-nya jadi positif. Itu namanya APV, ya. Yang sudah di-adjust jadi positif. Berarti dampak penggunaan hutangnya jadi positif, berarti harusnya diterima. Berarti seharusnya perusahaan tidak menggunakan 100% modal sendiri, tapi menggunakan tambahan. Ya. Nah, sekarang teman-teman ngecek ke 7.22 ya. 7.22 sampai 7.23. Yuk kita latihan ya. Latihan. Menghitung NPV investasi. Ya. Nah, soalnya satu proyek direncanakan dikerjakan investasinya 30 miliar. Teman-teman semua perhatian soalnya ya. Kas bersih 4M setiap tahun. Betanya 1,2, rasio hutang dengan modal sendiri 1,5. Ya. B per S sama dengan 1,5. Kalau B per S 1,5 berarti apa? Lebih banyak modal sendiri atau lebih banyak utang? Lebih banyak utang atau modal sendiri? Kalau B per S-nya 1,5? B. Utang. S. Modal sendiri. Berarti kalau B per S 1,5, banyak utang atau banyak modal sendiri? Banyak modal. Ayo Mbak Nurul, coba diperhatiin lagi. Banyak utangnya ya. Nah, teman-teman kalau menghadapi soal jenis ini ya, ini saya tuliskan step-stepnya. Ya, pertama, cari beta saat tidak berhutang atau beta IU. Ya, hafalkan rumus beta IU-nya ya. Rumus beta IU-nya adalah beta I dibagi, yang pertama cari beta IU. Beta IU-nya dapatnya dari beta IU sama dengan beta I dibagi 1 ditambah apa? 1 minus T ya, dikalikan B per S. Ya.
Beta I-nya kan sudah ada, beta I-nya 1,2 ya. Teksnya 30%.